Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Baik anak-anak, kita hari ini akan mulai pembelajaran kita tema 9. Kegiatan pembelajaran kita ini ada baiknya kita awali dengan berdoa. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan upaya pelestarian sumber daya energi. Yang kedua, menjelaskan upaya pelestarian sumber daya hayati. Dan yang ketiga, menjelaskan ide pokok dalam paragraf sebagai dasar penyusunan daftar. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran IPA tentang upaya pelestarian sumber daya energi. Beragam potensi sumber daya energi harus dikelola dengan baik dan bijak oleh manusia. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya energi merupakan tindakan yang tidak bijaksana yang dapat mengakibatkan cadangan sumber daya energi akan cepat habis. Jika cadangan habis, kita akan kekurangan sumber energi. Kurangnya pasokan energi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Upaya pelestarian sumber daya energi berhubungan erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam berarti pelestarian energi. Upaya pelestarian sumber daya energi dapat dilakukan saat melakukan penambangan. Seorang penambang harus mengambil dan menggunakan sumber energi yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber energi yang diolah dengan baik akan menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber energi harus digunakan secara bijak dan hemat. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di dalam rumah. Perilaku boros energi masih kita jumpai dalam berbagai aktivitas masyarakat. Yang pertama, perilaku boros energi itu biasanya adalah menyalakan televisi dan radio secara bersamaan. Yang kedua, tidak memadamkan lampu kamar pada saat kita sedang tidur. Dan perilaku yang ketiga yang biasanya dilakukan adalah menggunakan kendaraan bermotor dan mobil saat berpergian jarak yang dekat.
Kebiasaan menghemat energi dapat dimulai dari diri sendiri. Perilaku hemat energi harus diulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan. Upaya menghemat energi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan energi lebih sedikit. Contohnya, menggunakan kipas angin daripada AC. Contoh yang kedua, menyetrika baju sekali waktu dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak sering-sering ya. Contoh yang ketiga, mematikan lampu pada saat tidak digunakan. Dan contoh yang terakhir, memilih naik sepeda atau berjalan kaki ke tempat yang lebih dekat. Yang kedua, menggunakan energi secara efisien. Contohnya di sini, kita berkendaraan dalam kecepatan di bawah 90 km per jam. Kemudian menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor yang lebih efisien. Dan contohnya yang kedua tadi adalah menggunakan lampu hemat energi. Dengan melakukan upaya menghemat energi, berarti memperlambat habisnya sumber daya energi. Hemat energi dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi pengeluaran. Upaya menghemat energi harus dapat kita sebarluaskan kepada masyarakat melalui poster. Di sini contoh poster yang kita biasa lihat adalah yang pertama ini hemat energi pada saat mematikan lampu dan menghemat penggunaan air bersih. Kita beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang kita bahas kali ini adalah ide pokok dalam paragraf sebagai dasar penyusunan daftar pertanyaan. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang ide pokok. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Ide pokok diperjelas oleh gagasan penjelas. Sekarang kita lihat contoh menentukan ide pokok. Di sini Ibu ambil sebuah paragraf. Ibu bacakan, sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian sering dilakukan petani saat musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan tidak turun. Petani perlu mengairi sawah dengan air yang diambil dari sumur. Sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah air sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke pembahasan pelajaran IPS tentang upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Di sini Ibu akan jelaskan apa saja yang menjadi usaha kita untuk dapat melestarikan sumber daya alam hayati. Hewan dan tumbuhan dapat diadakan melalui usaha budidaya. Kekayaan alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berupa hewan dan tumbuhan. Dilihat dari sifatnya, hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam
yang dapat diadakan lagi setelah digunakan. Hewan dan tumbuhan dapat diadakan lagi melalui usaha budidaya. Sekarang kita perhatikan dulu mengenai fungsi hewan dan tumbuhan. Fungsi yang pertama kita lihat adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Kita perhatikan contohnya adalah ayam menghasilkan daging dan telur. Contoh yang kedua, padi menghasilkan beras. Dan contoh yang ketiga adalah jerami untuk pakan ternak. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis adalah menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contoh menjaga kualitas lingkungan, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Kita lihat, perhatikan contohnya. Contoh menjaga keseimbangan ekosistem, ular dan burung hantu memakan tikus. Nah, di layar kalian sekarang ini adalah contoh gambar daripada siklus hidup atau rantai makanan. Proses rantai makanan ini kita mulai dari tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang diuraikan oleh bakteri atau jamur dan kembali ke awal. Inilah yang merupakan rantai makanan. Kita lihat fungsi hewan dan tumbuhan yang berikutnya, yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah sebagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan. Fungsi yang keempat adalah fungsi estetika. Fungsi estetika adalah memperindah alam. Kita lihat contoh fungsi dari estetika. Burung memiliki bulu yang indah dan suara yang merdu. Tumbuhan dengan berbagai bentuk dan warna daunnya. Ini yang merupakan fungsi estetika. Kita lihat beberapa tindakan yang dapat merusak kekayaan alam hayati. Yang pertama adalah menebang hutan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul dan merusak habitat hewan liar dan dapat memicu terjadinya bencana longsor. Kemudian yang kedua, tindakan yang dapat merusak kekayaan alam hayati yaitu membakar hutan menyebabkan polusi udara dan hutan menjadi gundul. Kemudian perilaku yang dapat merusak habitat, menggunakan deterjen dan pestisida secara berlebihan. Kemudian yang keempat, menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat membunuh semua jenis ikan dan ikan kecil. Kemudian kita lihat lagi, yang kelima adalah memburu hewan dan tumbuhan liar. Contohnya tanduk rusa, cula badak, kulit harimau diburu untuk memperoleh keuntungan. Kita lihat faktor yang keenam yang dapat merusak lingkungan yaitu mencemari lingkungan. Contohnya pencemaran air dan udara karena limbah industri. Limbah air mencemari tanah. Kemudian kita lihat yang berikutnya, merusak terumbu karang.
Jika perusakan terumbu karang terus-menerus, hewan laut seperti kepiting, udang, dan penyu akan punah. Kita lihat yang ke-8, yang terakhir adalah mengonversi lahan, yaitu perubahan fungsi semula menjadi fungsi lain. Mengonversi lahan berarti mengubah fungsi lahan. Hutan diubah menjadi kebun kelapa sawit, menjadi pemukiman penduduk, sehingga populasi hewan dan tumbuhan menjadi berkurang. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan kita, pelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa Salam Maria. Kita mulai dengan doa Salam Maria, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan salam sehat.